Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi Mila ya? wabarakatuh. Iya Kak, Iya Mila. sebelumnya Mila minta maaf karena mengganggu waktu Kakak. Perkenalkan, Iya nggak apa-apa. Mila suaranya kecil banget. Di kakak yang kedengaran Kak. ini udah. Sebelumnya Mila minta maaf karena mengganggu waktu Kakak. Nggak apa-apa. Iya kakak yang minta maaf ya, soalnya kan dari kemarin ditunda-tunda mulu, baru sekarang baru bisa dealnya. Insya Allah. Iya Kak, nggak apa-apa. Mila di UNK jurusannya apa? Oh ya, Mila jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Kak. Masya Allah. Iya. Luar Kebetulan Mila biasa. dapat tugas dari dosen untuk mewawancarai seorang public speaking. Nah, menurut Mila, Kakak itu merupakan seorang public speaking yang baik. Sedia Masya Kakak? Allah. Ini direkam kah? Iya, direkam Kak. Oh ya Allah, ya udah. Berarti ini harus formal ya. Siap. Sediakah Kakak untuk Mila wawancarai? Baik, insya Allah saya bersedia. Sebelumnya Mila minta maaf karena mewawancarai Kakak lewat telepon. Kan ada imbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing. Ya tidak apa-apa kan sekarang karena semuanya juga serba online atau serba menggunakan teknologi yang ada. Jadi insya Allah tujuannya akan tetap sampai. Iya Kak. Mila kan pernah dengar Kakak dulu ceramah di SMA. Nah, Kakak itu penyampaiannya bagus, percaya diri. Kakak seorang public speaking yang hebat ya. Sebenarnya kalau misalnya dikategorikan sebagai seorang public speaking yang hebat itu masih jauh. Karena apa? Karena kan kakak belajar hanya dari pengalaman saja, tidak seperti kebanyakan public speaking yang memang mendalami ilmu mereka sehingga penyampaiannya itu memang sesuai dengan kaidah-kaidah atau teori-teori public speaking tersebut gitu. Jadi hanya menyampaikan sebisanya saja. Oh iya. Menurut Kakak, seberapa penting berbicara di depan umum itu? Kalau berbicara di depan umum, menurut kakak itu tuh adalah sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Khususnya itu bagi generasi muda. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu gagasan, maka dengan public speaking yang baguslah, kita dapat menyampaikan secara baik gagasan kita tersebut kepada khalayak ramai. Namun, apabila kita memiliki keterbatasan di dalam public speaking, maka tujuan atau inti yang ingin kita sampaikan tersebut tidak akan dapat diterima dengan baik oleh para pendengar. Jadi itulah intinya untuk supaya pendengar itu dapat menangkap hal yang ingin kita sampaikan dengan baik gitu. Oh gitu Kak. Kalau kesulitan yang Kakak alami saat berbicara di depan umum apa saja? Kalau kesulitan itu mungkin tergantung ya. Misalnya kita harus melihat audiensnya dulu. Mungkin kalau kesulitan apabila audiensnya itu umurnya itu di atas kakak itu, misalnya untuk berbicara di hadapan bapak-bapak atau ibu-ibu yang misalnya notabene-nya adalah seorang bapak-bapak atau ibu-ibu pejabat. Tapi misalnya alhamdulillah sejauh ini kalau berbicara di depan masa itu seperti misalnya ceramah kalau di masjid atau eh, apa menyampaikan suatu materi itu di depan teman-teman itu tuh tidak belum alhamdulillah belum mengalami kesulitan. Tetapi mungkin yang kakak rasa kesulitan itu mungkin harus dilihat dulu per audiensnya. Mungkin kalau orang-orang yang bapak-bapak atau ibu-ibu pejabat, kita itu bicaranya juga harus formal dan lain sebagainya. Mungkin itu. Biasanya kan kalau berbicara di depan umum kan ada rasa takut sama tidak percaya diri. Nah, menurut Kakak pribadi, cara menghilangkan rasa takut dan tidak percaya diri itu bagaimana? Pertama, takut dan tidak percaya diri. Kalau tidak percaya diri dan takut itu kan adalah hal yang datang dari diri sendiri. Maka kalau menurut kakak, hal yang harus kita untuk menghilangkan atau meminimalisir lah minimalnya dari rasa takut dan tidak percaya diri tersebut adalah yang pertama kita harus benar-benar menguasai materi yang ingin kita sampaikan.
ketika kita sudah menguasai betul apa yang sudah kita sampaikan, maka nanti akan berjalan dengan secara mengalir saja. Yang kedua itu adalah kita harus melihat audiensnya atau melihat pendengar kita. Jangan sampai nanti kita membawa berbicara secara formal, sedangkan audiens kita itu adalah anak-anak muda atau anak-anak yang masih kecil yang notabene-nya tidak mengerti atau tidak suka dengan hal-hal yang berbau formal. Kemudian untuk melatih kepercayaan diri itu biasanya sebelum tampil itu ada latihan pernafasan, latihan-latihan ringan untuk relaksasi diri biasanya. Menurut kakak itu sih misalnya untuk meminimalisir, karena kembali lagi kepada diri kita sudah terbiasa untuk berbicara di depan umum, maka lambat laun rasa takut itu akan hilang dengan sendirinya, insya Allah. Iya. Gitu. Terus bagaimana cara melatih keterampilan berbicara di depan umum bagi orang yang baru mencobanya gitu Kak, baru memulai? Bagi orang yang baru mulai ya, Iya. pasti pertama-tama jika kita lihat orang yang tampil sekarang yang hebat bicaranya atau public figure atau orang yang cara berbicaranya baik di depan umum, pastilah awal-awalnya juga memiliki berbagai kekurangan. Maka untuk melatih kekurangan kita tersebut, maka untuk orang yang baru mencoba gitu berbicara di depan umum, perbanyak latihan oral. Kalau oral itu adalah latihan berbicara sendiri. Latihan berbicara sendiri kan bisa di depan cermin, bisa sambil berjalan. Pokoknya itu memperbanyak latihan berbicara biar mulutnya nanti enggak kepleset-kepleset ngomong berbicara kata-kata yang familiar gitu. Mungkin itu lebih banyak latihan lagi. Oh ya Kak, terus Iya. kalau tujuan berbicara di depan umum itu menurut Kakak apa saja? Kalau tujuan berbicara di depan umum itu, yang pertama ialah kalau menurut kakak untuk menyampaikan informasi kepada publik yang secara langsung dan misalnya kan kalau kita berbicara ke person to person, ke orang per orang kan idenya akan sampai tapi hanya kepada satu orang tersebut. Tetapi apabila kita berbicara di depan umum, maka ide atau tujuan gagasan yang ingin kita sampaikan akan ditangkap oleh kebanyakan orang secara langsung. Dan nanti diharapkan dengan adanya public speaking yang bagus, orang tersebut akan tertarik atau mau ikut dengan gagasan-gagasan yang kita sampaikan. Seperti itu. Mila minta tips dong Kak, tips untuk sukses berbicara di depan umum itu apa saja Kak? Gimana Mila? Apa saja tips sukses untuk berbicara di depan umum? Tips sukses untuk berbicara di depan umum. Ya. Kalau menurut kakak sih misalnya untuk bukan ya sih untuk supaya sukses berbicara di depan umum supaya dapat meyakinkan orang banyak adalah yang pertama itu kita harus yakin kepada diri sendiri. Ketika kita sudah yakin dengan kemampuan kita, maka apapun hambatan di depan itu akan mampu kita berantas. Karena apa? Karena kita sudah memiliki pedang di dalam diri kita yang mampu menebas semua rintangan-rintangan yang ada di hadapan kita. Tapi jika kita masih belum percaya diri, masih menganggap diri kita di bawah orang dan lain sebagainya, maka nanti akan sulit rasanya pedang tersebut akan jadi tumpul. Maka yang inti utamanya adalah kita harus yakin dan percaya diri terhadap kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah kita harus seperti yang tadi kita harus lebih banyak lagi latihan-latihan kan pepatah Minang itu menyatakan kasa jalan dek ditampuh gitu ya. Kalau maka sesuatu yang diulang-ulang tersebut akan menjadi kebiasaan gitu. Kayaknya sering-sering berbicara di depan cermin, sering-sering aja gitu ngobrol-ngobrol sendiri untuk melatih kepercayaan diri, untuk melatih mulut, untuk melatih oral dan melatih penggunaan kosakata baru. Dan yang terakhir menurut kakak ialah berbanyak berdoa. Karena apapun itu ketika sudah muncul, ketika sebelum tampil ya muncul rasa saya lebih baik daripada orang tersebut, lebih baik daripada si A, si B, si C. Maka sejatinya rasa-rasa yang
sombong tersebut dalam tanda kutip nanti akan menjatuhkan diri sendiri dengan memperbanyak berdoa, dengan meminta pertolongan dari Sang Maha Kuasa. Insya Allah apapun yang ada di hadapan kita, Allah akan memberi kemudahan insya Allah. Buat kakak sih itu tips suksesnya. Bismillah. Iya, makasih Kak. Menurut Mila, pertanyaan Mila udah cukup sampai di situ. Kakak sangat bagus menyampaikannya dan menjawab pertanyaan dari Mila. Mila ucapkan terima kasih sama kakak ya. Iya Mila, sama-sama. Maaf ya Mila, kakak menyampaikannya bukan dengan ilmu yang, tapi hanya dari pengalaman-pengalaman saja. Nggak apa-apa Kak, Mila udah paham kok. Semoga kakak sehat selalu ya Kak. Iya, terima kasih banyak Mila. Semoga Mila juga ya sukses di studinya. Semangat terus. Masya Allah.